Nah, kalau yang karakteristik kerincian permasalahan sudah belum ya saya bahas? Belum. Belum Belum, Bu. ya. Bentuk rumusan permasalahan? Belum. Terakhir tuh penemuan permasalahan, Bu. Oh, penemuan. Tapi yang ini apa namanya? Dibahas rekomendasi apa gitu. Belum ya? Belum. Belum, Bu. Belum. Oke. Jadi teman-teman, di sini sekarang kan nah sampai sini ya kalau tidak salah. Nah, penemuan permasalahan. Nah, jadi penemuan permasalahan itu ada cara-caranya ya. Banyak sekali cara-caranya dan itu dibagi dua, biasanya formal dan informal gitu. Tapi gini, cara penemuan permasalahan ini kan ada formal dan informal. Tapi memang akhirnya output-nya itu pasti pernyataan permasalahan yang dimana itu adalah perumusan permasalahan gitu. Jadi nanti mau caranya formal dan informal pasti si apa namanya output akhirnya itu bentuknya adalah rumusan masalah begitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mana-mana saja yang formal dan seperti apa, lalu juga yang informal, seperti apa juga, begitu ya. Nah, cara-cara formal penemuan permasalahan. Ini kita berbicara formal ya. Yang pertama adalah rekomendasi suatu riset. Saya akan menjelaskan, rekomendasi suatu riset itu apa? Biasanya adalah suatu laporan penelitian pada bab terakhir. Berarti bab terakhir itu adalah bab 5 ya, teman-teman, kalau misalnya kita lihat skripsi atau penelitian. Nah, memuat kesimpulan dan saran. Saran itu sama dengan rekomendasi. Umumnya menunjukkan kemungkinan penelitian lanjutan atau penelitian lain yang berkaitan dengan kesimpulan yang dihasilkan. Saran ini dapat dikaji sebagai arah untuk menemukan permasalahan. Nah, sekarang saya tanya Ihsan. Ihsan, maksud dari rekomendasi suatu riset itu apa? Kesimpulannya. Jadi kita harus ngapain nih gitu. Hmm, Gimana pertanyaannya, Bu? Gitu. Jadi rekomendasi suatu riset itu kita harus ngapain? Jadi kesimpulannya atau intinya apa? Intinya apa? Menemukan saran. Menemukan Saran. saran Apa? Permasalahan gitu. permasalahan. Lalu pendapat dari Excel seperti apa? Kalau menurut saya kesimpulan tuh memuat antara membahas permasalahan dan cara penyelesaiannya. Dan untuk saran itu mungkin lebih ke pengembangan untuk selanjutnya dan kekurangan dari si penyelesaian yang sekarang. Iya, Kalau jadi kalau disimpulkan, terima kasih ya Ihsan dan Excel. Jadi kalau disimpulkan seperti ini, misalnya nih ya, Jahita itu membuat penelitian. Di bab 5 itu kan ada simpulan dan saran. Jahita itu menyarankan begitu ya, menyarankan bahwa untuk penelitian selanjutnya yang ingin misalnya meneliti judul-judulnya itu mirip saya, bahwa ini. Jadi nanti di Jahita itu di saran itu ada apa namanya? Menyampaikan kekurangan dalam penelitian Jahita itu apa. Nah, ketika misalnya Excel, terus Ihsan, terus misalnya Rizky Pratama itu ingin meneliti atau ingin judulnya itu hampir mirip dengan Jahita, skripsinya, itu bisa dilihat penelitian Zahita itu di bab 5 di saran itu banyak kurangnya atau banyak lebihnya gitu. Ketika misalnya memang banyak sekali kekurangan penelitian dari Zahita, itu bisa dikembangkan, bukan berarti di penelitian ulang lagi, bukan. Tapi dikembangkan oleh Excel atau misalnya Ihsan atau Rizky gitu. Nah, itu adalah rekomendasi suatu riset. Jadi rekomendasi saran dari Jahita. Nih, kalau misalnya nanti kalian mau bikin penelitian lagi, lebih baik begini-begini, soalnya saya kurangnya di sini gitu. Itulah yang dimaksud dengan rekomendasi suatu riset. Makanya mengapa saya berulang kali ketika nanti teman-teman membuat judul, cari dulu judul yang ada tidak judul yang mirip seperti teman-teman? Atau jangan-jangan ada yang sama begitu, 11, 12, maksudnya sama, tok sama gitu. Nah, kalau yang tok sama ya nggak usah diangkat jadi judul penelitian karena sudah ada yang meneliti. Tapi kalau ada yang mirip-mirip, coba cari
cari di mana, di bab 5 sarannya atau simpulannya kurangnya di mana, sama kita boleh dikembangkan, gitu. Seperti itu ya, teman-teman. Lalu ada lagi analogi. Analogi itu adalah suatu cara penemuan permasalahan dengan cara mengambil pengetahuan dari bidang ilmu lain dan menerapkannya ke bidang yang diteliti. Dalam hal ini dipersyaratkan bahwa kedua bidang tersebut haruslah sesuai dalam tiap-tiap hal yang penting, gitu. Jadi teman-teman, karena begini, sekarang itu kan, sudah tidak zaman, interdisipliner. Interdisipliner itu ya ketika misalnya, Jahita gitu ya, eee, Jahita itu jurusan apa? Informatika atau sistem informasi? Informatika, Bu. Ya, informatika. Jadi ketika Zahita nanti punya ilmu informatika, terus aja di situ di informatika gitu. Tanpa memikirkan bidang ilmu yang lainnya itu udah nggak zaman, udah ketinggalan zaman gitu. Jadi alangkah lebih baik kita memasukkan misalnya disiplin-disiplin ilmu yang lain gitu. Jadi harus melek pengetahuan ya iya gitu. Jadi itulah zamannya sekarang. Ketika misalnya contoh nih, kemarin itu penelitian saya, tesisnya itu adalah seperti yang sudah saya sampaikan ya, pada perkuliahan minggu kemarin itu, saya membuat penelitian, bidang ilmu saya bahasa, itu adalah pembelajaran menulis. Tetapi metode yang saya gunakan itu adalah metode orang-orang psikologi gitu. Apakah itu boleh dilakukan misalnya bahasa sama psikologi? Ya boleh, kalau misalnya memang ada kaitannya. Kaitannya di mana? Nih saya menggunakan misalnya ya, teknik JIM waktu itu. JIM itu Guided Imagery and Music. Nah, si JIM ini adalah, treatment orang-orang psikologi ketika misalnya terapi gitu ya. Nanti, misalnya biasanya pasiennya itu dibaringkan, lalu ditutup matanya, lalu juga, disuruh mendengarkan musik-musik instrumental. Nah, saya bawa musik-musik instrumental itu kepada pembelajaran menulis. Apakah itu ada keterkaitannya? Ya pasti ada. Untuk misalnya membuat siswa saya itu rileks, misalnya begitu, dalam pembelajaran menulis, ya seperti itu, nyaman dan lain sebagainya. Nah, itulah contoh dari analogi. Nah, teman-teman juga bisa gitu, tidak hanya informatika saja, tidak hanya sistem informasi saja. Misalnya teman-teman ingin, misalnya Bu, saya ingin menggunakan metode integratif. Integratif itu adalah metode terpadu. Jadi misalnya metode yang, semua itu terhubung begitu. Entah itu misalnya teman-teman, penelitiannya itu di perusahaan, atau misalnya di institusi kesehatan, atau misalnya pendidikan, nanti diintegrasikan dan lain sebagainya, itu boleh gitu. Jadi, ternyata modelnya itu bukan model di bidang informatika, ya nggak apa-apa, selama misalnya ada keterkaitan dan itu membantu penelitian teman-teman, ya kenapa tidak gitu, seperti itu. Ya itulah analogi. Lalu selanjutnya, di sini ada renovasi. Renovasi ini dapat dipakai mengganti komponen yang tidak cocok lagi dari suatu teori. Kelas ini atau kelas yang sebelumnya ya, itu tuh pernah nyeletuk begini, Bu, berarti kalau misalnya penelitian itu, gagal ya kalau misalnya ketinggalan zaman. Contoh misalnya Excel meneliti di tahun ini ya, lalu nanti 10 tahun ke depan, misalnya gini, penelitian Excel tahun ini itu berhasil gitu ya, nanti 10 tahun ke depan, itu misalnya, Ihsan meneliti juga sama apa yang diteliti oleh Excel, namun hasilnya berbeda. Tapi, Ihsan itu ya dianggap benar gitu. Apakah penelitian Excel itu pada 10 tahun ke belakang dianggap salah? Ya tidak. Karena pada zamannya itu Excel ya benar. Tetapi kan pengetahuan itu dinamis ya, berkembang. Jadi tidak hanya misalnya melulu, hasilnya itu berhasil pada tahun misalnya sebelumnya, lalu misalnya beberapa tahun ke depan itu misalnya, dipakai ya belum tentu juga gitu, karena kan berkembang. Contoh misalnya beginilah, ketika misalnya kerja di kantoran ya, di bank atau di perusahaan.
mungkin 5 tahun ke belakang itu fingerprint lagi update banget, lagi in gitu ya untuk masalah absen. Wah, ini teknologi canggih banget nih gitu. Tapi sekarang khususnya yang PNS gitu ya atau yang di bank dan perusahaan sekarang sudah tidak zaman lagi fingerprint gitu ya, fingerprint. Tetapi memakai misalnya aplikasi yang ada di HP. Jadi dimanapun ia berada dia bisa apa namanya, bisa absen gitu secara mandiri. Apakah misalnya fingerprint itu salah dan tidak berhasil? Ya tidak, pada zamannya fingerprint itu sangat membantu gitu, tinggal daripada absen tanda tangan ya pakai fingerprint. Tapi sekarang daripada fingerprint mending lebih baik pakai aplikasi gitu. Jadi ilmu itu berkembang. Jadi ada renovasi dari pengetahuan yang sebelumnya itu. Lalu ada lagi dialektik. Dialektik ini dalam hal ini berarti tandingan atau sanggahan. Contoh misalnya Jahita meneliti sebuah penelitian dengan misalnya menggunakan aplikasi A gitu ya. Sedangkan misalnya Excel itu tidak setuju gitu. Kenapa sih kok aplikasi A sih? Kenapa Jahita itu meneliti aplikasi A, bukannya aplikasi A ini kalau diimplementasikan atau dibuat aplikasinya sangat sulit misalnya gitu ya. Kenapa nggak pakai aplikasi yang ini yang lebih simple gitu. Jadi ketika misalnya misalnya Excel tidak setuju, lalu Excel meneliti dengan menggunakan aplikasi yang lain ya tidak apa-apa, itu namanya dialektik bahwa Excel tidak setuju dengan penelitian Jahita begitu. Ada lagi ekstrapolasi. Ekstrapolasi ini adalah cara untuk menemukan permasalahan dengan membuat tren suatu teori atau tren permasalahan yang dihadapi. Ini biasanya kalau ekstrapolasi itu di tingkat-tingkat S3 gitu, cara apa namanya ketika membuat disertasi itu kan harus menemukan sebuah teori gitu yang nantinya akan menjadi tren seperti itu. Ini memang agak-agak sulit. Lalu ada lagi morfologi. Morfologi ini biasanya ini istilah bahasa juga gitu ya. Morfologi ini biasanya memang tidak semua disiplin ilmu bisa gitu ya. Maksudnya masuk ke situ gitu. Jadi morfologi itu adalah suatu cara untuk mengkaji kemungkinan-kemungkinan kombinasi yang terkandung dalam suatu permasalahan yang rumit dan kompleks. Morfologi itu dalam ilmu bahasa itu namanya ilmu ilmu menganalisis kata. Jadi misalnya kata dan bunyi. Jadi kalau misalnya ada kata apel dan kata apel. Kenapa namanya sama, hurufnya sama apel dan apel, tapi artinya beda dan cara pengucapannya beda. Dikaji gitu. Seperti itu. Itu namanya morfologi. Lalu dekomposisi. Dekomposisi ini merupakan cara penjabaran, pemerincian suatu permasalahan ke dalam komponen-komponennya. Ada lagi agregasi merupakan kebalikan dari dekomposisi. Nah, selanjutnya di sini ada cara-cara informal. Kalau yang tadi kan formal ya, sekarang informal. Nah, informal ini ada 4. Yang pertama adalah konjektur, yang kedua adalah fenomenologi, yang ketiga adalah konsensus, dan yang keempat adalah pengalaman. Nah, cara-cara informal yang pertama adalah naluriah atau konjektur. Nah, seringkali permasalahan dapat ditemukan secara konjektur, naluriah, tanpa dasar-dasar yang jelas. Jadi memang dalam menemukan permasalahan itu harus dipilih-pilih begitu ya, dipilah dan dipilih begitu. Kalau misalnya cara-cara informal penemuan permasalahan yang masuknya konjektur itu, pernah tidak sih kita merasakan misalnya ya tidak bisa tidur, begadang, jam 1 sampai jam 2 tiba-tiba dapat ilham kepikiran apa gitu. Dapat pertanyaan misalnya, kenapa ya kalau ini begini, kenapa ya kalau ini begitu. Nah, itu adalah konjektur atau naluriah begitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan-permasalahan yang sifatnya konjektur itu memang agak kurang baik untuk didasarkan sebagai fenomena permasalahan skripsi, gitu ya. Nah, mungkin menurut saya lebih bagus misalnya judul skripsi atau permasalahan dari skripsi itu lebih kepada fenomenologi dan pengalaman gitu. Nah, kalau fenomenologi ini adalah permasalahan-permasalahan yang berkembang yang berkembang saat ini, jadi up to date. Jadi ketika misalnya ditanya oleh dosen ketika seminar proposal ditanya, kenapa judulnya ini, latar belakang masalahnya ini. Kenapa misalnya kenapa masalahnya ini? Karena misalnya saya selain misalnya ya, contoh misalnya selain rekomendasi suatu riset atau ada misalnya renovasi
dari penelitian yang sebelumnya juga saya secara informal misalnya ya, memilih permasalahan tersebut dikarenakan adanya fenomenologi gitu ya. Fenomenologi yang mana? Fenomena yang mana? Oh, yang 10 tahun yang lalu. Oh, itu udah nggak nyambung gitu. Jadi kalau fenomena sifatnya berarti yang sekarang, yang lagi in sekarang apa, yang lagi tren sekarang apa, yang lagi up to date itu apa, itu namanya fenomena. Permasalahannya adalah fenomenologi gitu. Jadi kejadian dan perkembangan yang dapat diamati yang sekarang, yang up to date gitu. Lalu konsensus itu adalah juga merupakan sumber untuk mencetuskan permasalahan. Yang terakhir adalah pengalaman ya tidak usah saya jelaskan lagi ya, maksudnya ketika teman-teman PKL atau misalnya ketika teman-teman misalnya memiliki usaha begitu ya, itu kan salah satu dari pengalaman. Nah, pertanyaannya adalah apakah misalnya saya bisa Bu misalnya ya memilih salah satu, ya sudah untuk membuat judul skripsi saya hanya mengambil cara-cara informal saja, penemuan permasalahannya itu hanya cara-cara informal, bisa tidak kira-kira? Hanya informal saja, kira-kira bisa tidak? Ada yang bisa menjawab? Bisa kayaknya, Bu. Bisa. Rizky, mana Rizky Pratama hadir tidak? Rizky ada? Hadir, Bu. Kira-kira Rizky bisa tidak hanya informal saja menemukan cara-cara permasalahannya? Kayaknya enggak deh. Kenapa kayaknya enggak? Karena kalau menurut saya butuh riset yang formal juga. Iya, terima kasih atas jawaban Rizky dan Axel. Nah, saya setuju dengan jawaban dari Rizky. Jadi ketika misalnya membuat skripsi, ketika misalnya skripsi itu kan landasannya dari permasalahan. Ketika menemukan permasalahan itu tidak bisa hanya satu saja, tidak bisa hanya formal saja, tidak bisa hanya informal saja, dibutuhkan keduanya, formal dan informal, yang nantinya itu akan merumuskan permasalahan yang ini bagannya. Jadi harus ada formal dan informal yang nantinya melahirkan sebuah permasalahan. Jadi bukan semuanya ya, maksudnya jenisnya, berarti kalau gitu saya ketika membuat suatu permasalahan untuk penelitian itu harus ada rekomendasi, analogi, enggak. Salah satu juga udah cukup. Contoh misalnya, saya cari-cari di jurnal, Bu, ternyata ada rekomendasinya, saran dari misalnya dari jurnalnya Ihsan, sarannya begini-begini. Nah, ini berarti sudah ada satu tuh ya dari formal. Lalu informalnya, Bu, saya juga ini dari penelitiannya Ihsan yang sebelumnya, itu sama nih permasalahannya saya banget ketika saya waktu PKL kemarin. Nah, itu berarti sudah termasuk ke dalam sudah layak menjadi sebuah permasalahan yang nantinya akan diteliti di dalam skripsi begitu. Jadi ada formal dan informal begitu ya teman-teman semuanya. Nah, dari apa yang saya jelaskan dengan topik cara-cara menemukan permasalahan, ada yang ingin ditanyakan teman-teman semuanya atau sudah mengerti semua? Sudah ya? Ya. Semoga tersampaikan dengan baik ya. Baik. Nah, lalu masuk kepada mana ini? Bentuk rumusan permasalahan. Jadi bentuk rumusan permasalahan ini ada 5 bahasan. Yang pertama bentuk bukan satu, harusnya suatu pertanyaan atau question, ya. Jadi memang rumusan permasalahan itu ada yang bentuknya pertanyaan. Ada juga yang kedua, bentuk suatu pertanyaan umum disusul oleh beberapa pertanyaan yang spesifik. Jadi ada yang misalnya general, jadi nanti itu rumusan masalah itu tidak mungkin satu, teman-teman. Itu bisa lebih dari satu, bisa lebih dari dua, begitu. Nah, itu tergantung kepada apa? Tergantung kepada rumusan masalah, latar belakang masalahnya dan judulnya. Serumit apa sih judul kalian? Makin rumit, itu pasti rumusan permasalahan makin banyak, gitu. Jadi makanya saya suka kadang kadang ya lucu aja gitu ketika misalnya judulnya itu rumit, terus wah ini keren nih, bagus gitu ya, tapi rumit gitu. Ketika lihat rumusan masalahnya hanya satu, bagaimanakah prosesnya? Kalau bagaimanakah prosesnya mah ya
apa namanya ya, bukan itu yang prosesnya, tapi bagaimana diciptakannya, begitu. Nanti setelah alurnya bagaimana, gitu. Lalu nanti di tengahnya prosesnya, yang ketiga hasilnya, yang keempat manfaatnya, kan gitu. Jadi nggak tiba-tiba ke proses, tapi judulnya rumit gitu. Makanya di situ ada misalnya yang kedua nih ya, poinnya bentuk suatu pertanyaan umum. Ada yang umum, baru nanti disusul rinciannya itu seperti apa sih yang mau ditanyakan, apa sih yang ingin ditanyakan dalam penelitian tersebut gitu. Lalu yang ketiga, bentuk suatu pernyataan statement disusul dengan beberapa pertanyaan question. Ada lagi yang keempat, bentuk hipotesis, dan yang kelima adalah bentuk pernyataan umum disusul dengan beberapa hipotesis. Namun sepanjang yang saya ketahui, saya belum pernah melihat rumusan permasalahan itu bentuknya adalah pernyataan serta ada hipotesis. Karena hipotesis biasanya memang ada di subbabnya tersendiri, ada tempatnya tersendiri gitu. Apakah ini memungkinkan rumusan permasalahan itu ada pernyataan dan ada hipotesis? Yang memungkinkan saja, itu tergantung dengan gaya selingkung yang saya bilang, bahwa tiap-tiap lembaga punya kebijakannya masing-masing. Namun ketika saya cek bahwa LPKIA masih dengan pertanyaan gitu. Jadi ya sudah ikuti saja, berarti pertanyaan gitu ya. Lalu selanjutnya di sini ada karakteristik perincian permasalahan. Yang pertama adalah setiap perincian permasalahan haruslah merupakan satuan yang dapat diteliti. Gitu. Jadi harus researchable gitu ya, gitu. Jadi setiap perincian permasalahan haruslah merupakan satuan yang dapat diteliti. Jadi ketika judul skripsi itu sudah jadi, teman-teman tuh harus tahu gitu, apakah saya sanggup meneliti hal tersebut? Ketika misalnya judul teman-teman bagus nih gitu ya, misalnya rancangan aplikasi B gitu. Ternyata rancangan aplikasi B ini mungkin khusus untuk yang misalnya yang untuk profesional gitu, yang misalnya jangka karirnya sudah lama begitu ya di bidang informatika atau sistem informasi. Jadi misalnya membutuhkan tim begitu ya untuk menciptakan rancangan aplikasi tersebut. Ya jangan dijadikan judul skripsi gitu. Kalau ketika tidak digapai ya jangan, pilih alternatif lain gitu. Karena percaya sama saya, dosen itu paling tidak mengharapkan muluk-muluk ke kalian harus judulnya tuh wah gimana, enggak. Yang penting tuh dosen itu judulnya kalian tahu nanti ke depannya mau ngapain. Walaupun sederhana, tapi kalian tahu, saya sanggup nih Pak ke depannya. Dan saya tahu misalnya ke depannya saya akan harus apa. Saya juga bisa sendiri untuk merancang aplikasi ini gitu. Dikarenakan misalnya aplikasinya sederhana ya nggak apa-apa. Yang penting misalnya kalian bisa apa enggak masalahnya ke depannya. Jadi jangan sampai judulnya mewah, tapi tidak bisa digapai oleh teman-teman gitu. Dan satu lagi, ketika misalnya banyak judul yang ditolak misalnya oleh dosen, bukannya dosen ingin mengerjai kalian, tetapi dosen itu khawatir ini masalah kalian bikin sendiri atau memang ada yang mendukung, misalnya ada orang lain. Jadi kebanyakan mahasiswa itu ketika membuat sebuah judul dengan latar belakang masalah, ketika dicek sama dosen, ternyata cara-caranya informal semua, penemuan permasalahannya. Ini kamu tahu, ketika dibaca latar belakangnya ini mah fenomena gitu ya, ini mah berdasarkan pengalaman mahasiswa tersebut, mana gitu, si ilmiahnya mana gitu. Dosen itu mengharapkan yang ini nih, rekomendasi suatu riset, analogi, renovasi gitu ya, dialektik, yang inilah gitu, yang ini nih gitu. Dosen itu selain ini kan sudah pasti ya fenomenologi dan pengalaman teman-teman ketika PKL. Tapi mana nih formalnya gitu? Mana sih ilmiahnya, dari sisi ilmiahnya tuh mana gitu? Seperti itu teman-teman. Nah, inilah karakteristik rincian permasalahan. Lalu yang kedua, setiap rincian terkait dengan interpretasi data. Jadi ketika saya mah misalnya ya, ketika membuat sebuah penelitian, pasti ujung-ujungnya datanya kalau nggak angka, diagram, tabel, dikarenakan kan yang namanya juga sistem informasi, yang namanya juga misalnya informatika, pasti misalnya ada apalah gitu ya, data-data yang memang
berupa angka atau misalnya huruf dan lain sebagainya, ya tidak apa-apa, dosen-dosen lain juga tidak melarang karena itu adalah bidang ilmu kalian gitu. Tetapi jangan sampai kalian itu ya apa ya namanya, bukan mengarang tapi ya penelitian saja gitu. Jadi jangan egois ketika misalnya data kalian ya coding dan lain-lain nanti hasilnya misalnya datanya dibuat jadi diagram, grafik dan lain sebagainya. Ya sudah, kalian itu menyerahkan data itu aja. Tetapi di bawahnya atau sebelumnya itu terdapat pendahuluan. Ini apa sih grafik ini, data ini tuh apa gitu. Harus yang pendahuluan bahwa ini tuh datanya apa-apa-apa. Grafik tuh datanya apa-apa. Nanti di bawahnya dijelaskan lagi bahwa misalnya pada tabel 1 dan tabel 2 itu terdapat bla bla bla. Jadi harus ada namanya interpretasi. Interpretasi itu maknanya dari data yang kalian suguhkan itu apa begitu. Jadi karena kan dosen itu tidak bisa langsung melihat datanya, oh mengerti, tidak bisa begitu. Apalagi kalau misalnya yang dosennya itu lintas disiplin seperti saya begitu. Ini tiba-tiba seperti ini, mana pendahuluannya, mana nanti tuh apa tuh arti dari tabel tersebut atau grafik tersebut itu apa gitu. Jadi harus ada rinciannya, tidak hanya langsung data saja begitu. Lalu yang ketiga, semua rincian permasalahan perlu terintegrasi menjadi satu kesatuan permasalahan yang lebih besar atau sistemik. Jadi gini, ketika misalnya teman-teman membuat sebuah judul, nanti kan ada yang namanya identifikasi masalah, gitu. Nah, identifikasi masalah itu kan rincian permasalahan dan batasan masalahnya itu teman-teman mau sampai mana, gitu. Mau dari mana sampai mana, gitu. Jadi misalnya teman-teman membuat aplikasi, misalnya ya, aplikasi absensi. Nah, teman-teman itu mengujikannya mau sampai mana? Apakah sampai hanya perusahaan A saja? Atau misalnya apa kalau tidak ada batasan masalah, jangan-jangan aplikasi absensi ini berlaku untuk apa? Di bidang misalnya instansi kesehatan, pendidikan, gitu. Jadi harus ada batasannya, gitu. Kalau tidak ya bakal luas, gitu. Mau sampai mana? Dan ini, gitu ya, harus ketika disatukan itu harus terintegrasi, harus terpadu, harus saling nyambung gitu ya, saling relevan begitu penelitian teman-teman itu. Lalu yang keempat, rincian yang penting saja yang diteliti gitu. Jadi ya itu tadi, makanya kenapa harus adanya identifikasi dan batasan masalah itu mau sampai mana. Jangan sampai hal-hal yang tidak penting diurusi juga oleh teman-teman gitu ya. Lalu juga hindari rincian permasalahan yang pengatasannya tidak realistis gitu. Tidak poin yang keempat itu kata itu rencang situasi gitu ya, atau alat bantunya itu kan dari berbagai begitu. Itu ditampilkan di judul, ya tidak, fokusnya kalian itu di mana? Di aplikasi. Nah, web itu sebagai apa? Alat bantu, bisa ditunjolin webnya gitu di judul. Nah, itu. Jadi, rincian yang penting saja yang diteliti. Kalau tidak penting ya sudah, jangan dimunculkan ke judul. Nantinya malah nanti kalian akan mengurusi web iya, aplikasi iya gitu. Paham ya poin saya sampai situ gitu. Seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan? Ada penjelasan saya? Cukup dimengerti ya? Nah, ini adalah tip ya. Nah, ini pemerintah. Nah, panduan sistem penulisan. Kalau ini sih penulisannya ini penulisan proyek akhir program studi manajemen informatika, sistem informasi dan teknik informatika. Ketika saya tanya proposal ada tidak Pak? Oh kami hanya adanya panduan skripsi Bu, katanya begitu. Jadi ya mungkin kurang lebih panduan skripsi itu seperti ini ya. Mana sebentar. Bagannya seperti ini bagannya gitu ya. Ketika misalnya teman-teman, aduh saya malas baca ya bacanya di sini aja. Lalu nah ini ya, tapi lihat ini untuk skripsi minor D3 dan skripsi S1.
Nah, bab 1 pendahuluan kira-kira ya seperti inilah ya gitu. Sudah tidak aneh latar belakang masalah, identifikasi permasalahan, lalu tujuan perancangan, metodologi penelitian, sistematika penelitian. Nah, sekarang saya tanya ke teman-teman. Kalau metode penelitian itu biasanya ada di bab mana? 3, Bu. Di bab Tiga. ketiga. Ya. Nah, sekarang di sini kita analisis bab 2 dasar teori tentang bab 2 itu kan dasar teori ya atau landasan teori itu juga bisa. Yang pertama adalah 2.1 ya. Yang pertama adalah teori tentang permasalahan, tentang teori itu ketika misalnya judulnya rancasi apa gitu. Lalu misalnya apa namanya bla 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 gitu. Analisis itu pengertiannya apa. Jadi teori-teorinya. Lalu yang kedua di sini ada metodologi yang digunakan. Loh kok kenapa ya metodologi itu di bagian dari bab 2? Nah, metodologi yang digunakan ini maksudnya adalah metodologi teman-teman. Maksudnya khusus bidang disiplin ilmu teman-teman. Karena kan disiplin ilmu teman-teman itu terapan ya. Jadi memang agak sulit, tidak bisa langsung masuk gitu ya. Tapi ada juga gitu istilah-istilah lainnya. Nah, contohnya yang seperti kemarin juga ada ya yang waterfall, prototype, spiral gitu. Nah, itu teman-teman bolehlah teori teman-teman itu dikeluarkan di sini metode rancangannya apa bla bla bla. Itu termasuk ke dalam bab 2 metodologi yang digunakan, metodologi yang khusus gitu. Nah, ketika misalnya sudah masuk jadi adalah analisis perancangan, ini adalah bab 3 tuh metodologinya metodologi konvensional. Konvensional itu yang general, yang umum. Jadi ketika misalnya teman-teman, saya menggunakan misalnya model proses prototype, Bu. Nah, ketika teman-teman harus membayangkan prototype itu nanti hasilnya, datanya itu adalah metode kuantitatif atau kualitatif. Nah, nanti di sini kalau sudah tergambarkan di bab 3 itu bisa disimpulkan. Oh, metodologi saya adalah metode kuantitatif, Bu, gitu. Seperti itu. Jadi ada metode yang khusus untuk disiplin ilmu teman-teman dan ada juga nanti di bab 3 dijelaskan metode secara generalnya seperti apa.